Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Hafiz Fadilah dari kelas 12 IPA 11. Saya akan menjelaskan DNA dan RNA. DNA atau deoksiribonukleik asid. DNA merupakan asam nukleat yang menyusun gen di dalam inti sel. Selain itu, DNA juga terdapat dalam mitokondria, kloroplas, sentrol, plastid, dan sitoplasma. DNA merupakan materi genetik yang membawa informasi biologis dari setiap makhluk hidup dan beberapa virus. DNA dibawa oleh setiap individu ke keturunannya. Struktur DNA. Ini adalah contoh gambar dari struktur DNA. Bisa dilihat. Selanjutnya, ikatan kimia pada rantai DNA. Seperti namanya, DNA tersusun atas beberapa ikatan rantai kimia. Ikatan kimia ini menyambungkan antara gugus fosfat, basa, dan gula dalam susunan DNA. 1. Ikatan fosfodiester, yaitu ikatan kimia antara gugus fosfat dari satu nukleotida dan gula dari nukleotida berikutnya. 2. Ikatan hidrogen, yaitu ikatan kimia antar pasangan basa nitrogen. 3. Ikatan antar gula deoksiribosa dan basa nitrogen. Dibagi lagi menjadi 4 bagian. Deoksiadenosin monosfat antara gula deoksiribosa dan basa adenin. Deoksiguanin monosfat antara gula deoksiribosa dan basa guanin. Deoksinistidin monosfat antara gula deoksiribosa dan basa sitosin. Deoksitimidin monosfat antara gula deoksiribosa dan basa timin. Selanjutnya, fungsi DNA. DNA berfungsi membawa informasi genetik, memiliki peran dalam pewarisan sifat, mengekspresikan informasi genetik, menyintesis molekul kimia, menduplikasikan diri atau bereplika. Sifat DNA. Berikut beberapa karakteristik dari DNA yang terdapat dalam makhluk hidup. 1. Jumlah DNA konstan pada setiap jenis sel dan spesies. 2. Kandungan DNA dalam sel bergantung sifat, ploidi atau jumlah kromosom. 3. Bentuk DNA. Pada inti sel eukariotik seperti benang yang tidak bercabang. Yang keempat, bentuk DNA pada inti sel prokariotik, plastid, dan mitokondria berbentuk sirkuler. Selanjutnya, RNA atau ribonukleik asid. RNA adalah makromolekul polinukleotida berupa rantai tunggal atau ganda yang tidak berpilin seperti halnya DNA. RNA banyak terdapat pada ribosom atau sitoplasma dan keberadaannya tidak tetap karena mudah terurai dan harus dibentuk kembali. Struktur RNA. Ini adalah contoh gambar dari struktur RNA. Selanjutnya, fungsi RNA. RNA berperan dalam proses sintesis protein di dalam sel. Akan tetapi, pada beberapa jenis virus, RNA berperan seperti DNA untuk membawa informasi genetik. Macam-macam RNA. Macam-macam RNA. RNA genetik yaitu RNA yang berperan seperti DNA dalam membawa virus informasi genetik. RNA tipe ini hanya ada di dalam beberapa jenis virus. Kedua, RNA non-genetik, yaitu RNA yang hanya berperan dalam proses sintesis protein. RNA tipe ini ada dalam organisme yang memiliki DNA. Ada 3 macam RNA non-genetik, yaitu 1. RNA duta atau mRNA, rantai tunggal panjang yang tersusun atas ratusan nukleotida. RNA ini berbentuk melalui proses transkripsi di dalam inti sel oleh DNA. Fungsi dari mRNA
adalah sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel ke sitoplasma. Kedua, RNA pemindah atau tRNA. Rantai tunggal pendek yang dibentuk DNA di dalam inti sel kemudian diangkut ke sitoplasma. Fungsi dari tRNA adalah sebagai penerjemah kodon dari mRNA dan pengangkut asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Ketiga, RNA ribosom atau rRNA. Memiliki rantai tunggal yang tidak bercabang serta fleksibel pada ribosom yang dibentuk DNA di dalam inti sel. Jumlahnya lebih banyak daripada mRNA atau tRNA. Fungsi dari rRNA adalah sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein. Kemudian faktor perbedaan DNA dan RNA. Dari faktor bentuk atau struktur, DNA memiliki bentuk seperti untaian ganda atau heliks ganda dan panjang, sedangkan RNA berbentuk untai tunggal dan pendek. Faktor letak, DNA terletak pada kromosom atau inti sel, mitokondria, plastida, kloroplas, dan sentriol, sedangkan RNA terletak di sitoplasma sel, ribosom, dan inti sel. Faktor jenis gula, DNA jenis gulanya deoksiribosa, sedangkan RNA adalah ribosa. Faktor basa nitrogen, DNA primidin terdiri atas timin dan sitosin, sedangkan RNA primidin terdiri atas urasil dan sitosin. Faktor fungsi, DNA sebagai materi genetik atau bahan baku untuk sintesis protein, sedangkan RNA adalah alat dalam sintesis protein. Faktor kadar jumlah, DNA kadar jumlahnya tetap dan tidak dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. RNA kadar jumlahnya tidak tetap dan dipengaruhi oleh aktivitas sintesis protein. Keberadaannya atau melalui faktor keberadaannya. DNA keberadaannya permanen, sedangkan RNA keberadaannya lebih pendek atau tidak permanen karena mudah terurai. Sekian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.